إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal saleh yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang mengikutinya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, termasuk umatnya Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Khatib senantiasa mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya bekal terbaik kita menghadap Allah adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Ada seorang pasangan datang ke rumah beliau, suami istri. Kemudian mengatakan, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, kami sudah menikah 10 tahun. Sampai hari ini kami tidak juga punya anak. Sudah berbagai macam cara kami lakukan. Sudah berobat, tapi enggak juga punya anak. Maka kami minta petunjuk kepada Anda." Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar. Datang lagi tamu yang kedua kepada beliau. Tamu ini mengatakan, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ini sudah lama sakit perut. Sampai hari ini sudah berobat ke sana kemari enggak kunjung sembuh juga. Apa yang harus aku lakukan wahai Imam?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar. Datang lagi tamu yang ketiga kepada beliau. "Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku sudah berusaha membuka usaha bisnis. Sampai hari ini bisnisku tidak menghasilkan seperti si fulan." Dia menyebutkan orang kaya yang ada di kampungnya. Orangnya kaya, sampai hari ini aku berbisnis tapi aku enggak kaya-kaya. Apa yang harus aku lakukan wahai Imam? Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, perbanyaklah istighfar. Selesai mereka pulang semua tamu-tamu beliau. Dalam athar disebutkan istrinya bertanya, atau ada athar yang lain mengatakan murid-muridnya bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, ada 3 orang datang kepada Anda. Yang pertama orang yang enggak punya keturunan sudah bertahun-tahun. Yang kedua orang sakit yang enggak kunjung sembuh. Yang ketiga orang yang pengen kaya, sudah usaha enggak kaya-kaya. Kok jawaban Anda sama?"
Jawaban Anda nggak berubah. Jawaban Anda hanya perbanyak istighfar saja. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bukankah kalian sudah mendengar apa yang dijelaskan oleh orang-orang tadi? Mereka sudah berusaha kemana-mana, tapi nggak ada hasilnya juga. Maka tinggal satu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Begitulah Nuh memerintahkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian semua kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dengan istighfar itu Allah akan mengirimkan midrar. Midrar itu dalam bahasa Arab itu hujan yang deras. Hujan yang enggak putus-putus, deras. Maksudnya hujan yang deras itu adalah rezeki. Rezeki yang enggak putus-putus, rezeki yang banyak. Maka berbanyaklah istighfar. Niatnya karena Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki midrar yang turun seperti air hujan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Selain itu Allah akan yumdidukum, madda dalam bahasa Arab itu artinya berlipat. Allah akan melipat gandakan amwal. Amwal itu jamak dari mal. Mal harta. Ada zakat namanya zakat mal, zakat harta. Kalau disebut amwal berarti harta-harta. Allah akan melipat gandakan harta-harta yang banyak kepadamu. Wabanin, dan keturunan-keturunan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kunci, ini resep. Hari ini berapa banyak orang mengeluh, usaha susah, kesana kemari susah. Dia lupa bahwa rezeki itu milik Allah. Rezeki bukan datang dari manusia, tapi rezeki milik Allah. Kalau sudah ikhtiar, jangan lupakan yang memberi rezeki. Siapa dia? Allah. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba ingin pergi ke suatu tempat di Basrah, Irak. Saat itu beliau sudah tua, sudah di penghujung hayat beliau, sudah tua. Beliau pergi ke Basrah tanpa sebab, tanpa alasan. Beliau pergi sendirian. Sampai di Basrah, Irak, itu waktu maghrib. Dulu belum ada listrik, jadi waktu maghrib itu sudah gelap. Maka beliau mampir ke sebuah masjid. Beliau sholat di situ, berzikir sampai isya, ikut sholat isya di situ. Ba'da isya, beliau bersandar di tembok dalam masjid, senderan. Nggak lama beliau sender, datang marbot masjid. Wahai syekh, syekh itu dalam bahasa Arab bisa berarti orang tua, atau orang kaya, atau orang pintar, orang yang berilmu, disebut syekh. Tapi dalam hal ini marbot ini menyebut, wahai orang tua, Anda mau apa senderan di masjid? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku ingin beristirahat, aku ini musafir, nggak punya saudara di sini, aku pengen numpang istirahat malam ini di sini, di masjid ini. Kata marbot, nggak boleh syekh, Anda harus keluar dari masjid ini. Dulu belum ada foto, nama beliau masyhur, terkenal, imam besar. Kalau mungkin kita mengenal hari ini ketua MUI barangkali, ulama besar. Tapi orang belum pernah lihat wajahnya. Akhirnya beliau bercerita, beliau didorong keluar dari masjid. Orang yang sudah tua didorong oleh marbot masjid. Sampai di selasar masjid, beliau senderan lagi. Datang lagi marbot masjid. Wahai syekh, Anda mau apa? Saya mau numpang istirahat di selasar masjid ini saja, malam ini saja, karena sudah gelap ya, udah nggak ada listrik, nggak ada penerangan. Maka kata marbot masjid, nggak bisa syekh,
Anda harus keluar dari area masjid ini karena pintunya mau saya gembok. Beliau didorong lagi tubuhnya sampai keluar dari pagar masjid. Ini imam besar, dan beliau dengan tawadunya nggak menyebutkan siapa nama beliau. Andaikan beliau menyebut namanya, maka beliau akan dimuliakan luar biasa dijamu. Tapi hari itu beliau tidak menyebutkan siapa sebenarnya beliau. Sampai keluar pagar masjid, ternyata di seberang jalan ada yang sedang memperhatikan. Dia adalah seorang pembuat roti. Pembuat roti ini kemudian memberikan kode lambaian tangan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, memanggil beliau. Datanglah Imam Ahmad bin Hanbal ke tempatnya, dan kemudian dikatakan, wahai Syekh, Anda mau istirahat? Istirahatlah di tempat saya ini. Tempatnya kecil, tempat masak roti. Di sebelah belakangnya ada satu dipan untuk istirahat. Istirahatlah malam ini di sini, Syekh. Maka beliau pun istirahat di tukang pembuat roti. Beliau perhatikan ada satu hal yang aneh yang dilakukan pembuat roti ini. Dari mulai menuang tepung, mecahin telur, membuat adonan roti, mulutnya nggak berhenti komat kamit mengucapkan istighfar. Dimulai dari awal sampai terus dilakukan terus, nggak putus-putus. Maka Imam Ahmad kemudian bertanya, wahai pembuat roti ini usianya sama dengan beliau, sudah tua juga. Apa yang kau ucapkan itu? Maka pembuat roti mengatakan, aku hanya beristighfar saja, Syekh. Pertanyaan kedua, lantas apa yang kamu dapat dengan istighfarmu itu? Ini banyak orang sekarang begitu ya, jamaah sekalian. Kalau suruh melakukan amal ibadah, bertanya, nanti dapat apa? Maka Imam Ahmad juga bertanya, kamu istighfar itu dapat apa? Maka pembuat roti ini mengatakan, semua yang aku minta kepada Allah, semuanya Allah kabulkan. Semuanya dikabulkan. Luar biasa. Sangat bahagia kita apabila doa yang kita panjatkan kepada Allah selalu dikabul. Luar biasa. Tinggal satu doa saja, Syekh, yang belum dikabulkan oleh Allah. Maka Imam Ahmad bertanya, apa itu satu doa itu apa? Maka pembuat roti ini kemudian menjawab, aku berdoa kepada Allah supaya aku dipertemukan dengan imam besar saat ini yang bernama Ahmad bin Hanbal. Bertakbirlah beliau, Allahu Akbar. Ternyata istighfarmu itulah yang membuat aku tanpa sebab pengen datang ke sini. Ternyata istighfarmu itulah yang membuat aku diusir, didorong-dorong keluar dari masjid. Karena istighfarmu itulah yang aku sampai diusir keluar dari masjid. Ternyata aku diantarkan ke rumahmu karena istighfarmu. Akulah Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Istighfar ternyata adalah salah satu kunci dari semua persoalan hidup kita. Oleh karena itu, di saat orang sekarang naik motor, naik kendaraan yang didengarkan hal-hal yang mohon maaf kurang bermanfaat, pakai headset, pakai helm, dengarkan yang kurang bermanfaat, maka mulai hari ini perjalanan dari rumah ke tempat kerja alangkah bermanfaatnya kalau kita gunakan lisan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu ingin apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu jemaah sekalian, mari perbanyak istighfar. Istighfar tidak perlu modal banyak. Istighfar hanya cukup dengan lisan kita saja. Istighfar astagfirullahaladzim itu yang pendek, yang panjang sayyidul istighfar, induknya istighfar. Oleh karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa beramal solih. Salah satunya senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala fi ayatin ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.